Perkenalkan, nama saya Berliana Artamidia. Saya barista Nordic Coffee di Ciputra World, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih personal branding. Gimana sih cara membangun personal branding barista yang baik? Mau tahu? Baik. Yang pertama, sebagai apa kalian ingin dikenal? Tentukan satu spesialis, mau seperti apa kalian ingin dikenal, dan personal branding apa yang kalian ingin bangun dengan jelas. Contohnya, kita ada roaster, brewer, latte artist, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bergabung dalam komunitas kopi. Kami selalu mengatakan bahwa bisnis kopi adalah industri yang bertahan dan survive dalam komunitas. Karena komunitas, bagi komunitas, dan untuk komunitas. Bergabung dalam komunitas kopi dapat menjadi batu loncatan dan langkah awal untuk memulai personal branding sebagai barista yang baru. Yang ketiga adalah memanfaatkan sosial media dengan baik. Di era digital, sangat penting bagi kalian untuk branding personal kalian lewat media sosial seperti Instagram. Selain sosial media Instagram, kalian juga bisa membranding personal melalui media seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Yang terakhir, yang keempat yaitu sharing melalui konten dengan konsisten. Kunci pertama yaitu kalian harus percaya diri dalam membuat konten dengan konsisten. Ceritakan dan sharing pengalaman kalian sebagai barista, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari hal inilah dapat membantu kalian untuk membantu personal branding kalian sebagai barista yang unik dan berbeda. Nah, People of Nordic, tadi kita sudah membahas tentang personal branding barista yang baik itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan memanggil seseorang yang udah berpengalaman dalam dunia kopi, khususnya di Nordic Coffee, yaitu kita panggil saja Mas Putra. Halo People of Northern, ketemu lagi sama aku. Gimana tadi udah dibawain materi soal personal branding sama Kak Gia ini? Cukup menarik kan? Nah, di sini saya mau sharing aja sih. Ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan buat saya selama pengalaman aku menjadi barista. Apa aja nih, Kak Gia? Mas Putra kan udah lama ya di Nordic ini, kurang lebih 4 tahun. Ya. Pastinya tahu lah seperti apa personal branding barista yang baik ke depannya. Oke, kita mau menyinggung soal personal branding barista. Kalau aku pribadi pengalaman selama 4 tahun itu penting sih. Soalnya apa? Itu buat membranding diri kita sendiri, bukan barista ya, tapi diri kita sendiri buat masuk ke lingkup dunia kopi. Masuk kayak contoh kita bisa kayak sharingnya main-main ke tempat coffee shop yang kita kenal teman-teman. Jadi kayak cari-cari relasi buat memperbanyak teman juga, terus bisa sharing-sharing soal kopi. Jadi yang bikin kita main itu ya karena kita tak kenal. Nanti kita makin kenal, nanti dari mulut ke mulut kita makin banyak cabang, terus kayak mau main kemana, ke tempat ini, kita punya kenalan si anak ini. Nah, kita jatuhnya kayak gitu, jadi bisa kayak naikin omset. Sama yang bisa membuat kita terkenal itu, kita harus kayak sering-sering ikut lomba. Contohnya ada event champion latte art, manual brew, atau apalah gitu ya, pokoknya yang nggak jauh-jauh dari barista gitu. Terus juga aku pernah jadi narasumber juga di sebuah coffee shop namanya Kopi Presio. Di sana kita soal sharing soal kopi. Jadi di sana juga kan tiap coffee shop itu ilmunya beda-beda. Yeah. Bukan maksudnya ilmunya beda-beda, enggak. Tiap coffee shop emang ada kayak kiblatnya sendiri-sendiri. Jadi kayak di tempat ini pasti ilmunya ada. Bukan beda sih, kayak Punya ciri khas tersendiri. Ciri khas sendiri. Gitu. Nah, bukan macam beda, resep kayak anu-anunya ini mirip sama, tujuannya sama. Cuman kayak ada yang bedanya itu apa ya? Kayak pelatihannya mungkin, atau resep-resep kayak mungkin di Nordic sama di tempat mana itu kayak beda. Tapi di sana kita kayak cari titik tengah. Bukan maksud kayak mana yang salah, mana yang benar. Nah, kita cari titik tengah yang nggak salah-salah gitu. Jadi kayak saling benerin. Contoh dari orang yang udah berpengalaman, yang udah bereksperience. Nah, kita ambil kiblatnya dari sana. Jadi nggak kayak, ini salah, ini ngarang, ini sok tahu, soto gitu. Enggak. Jadi kita main ke sana, kita sharing, kita cari yang benar yang mana. Terus juga aku berkat banyak relasi, terus personal branding barista aku agak tinggi. Sempet pernah ada event namanya itu di Surabaya Coffee Era. Kemarin ada barista male favorit. Nah, alhamdulillah kok bisa lolos itu jadi male barista favorit. Itu aku juga kaget sebenarnya. Cuma waktu itu aku nggak sempet datang karena posisi lagi sakit. Jadi
diwakilkan sama Pak Christian waktu itu. Berarti Mas Putra ini bisa dibilang pengalamannya udah lumayan banyak ya? 4 tahun bekerja di dunia Awal jadi kopi. barista pun juga sebenarnya aku dari nol sih, sama kayak kamu kan juga Iya, dari nol dari belum nol. ada. Jadi aku awal masuk nggak bisa apa-apa, di training sama Pak Christian sampai sekarang bisa jadi. Awalnya nggak suka kopi jadi suka kopi. Tuntutan sih udah, dipaksa, terpaksa, terbiasa seperti itu. Betul. Apalagi Terus mau tahu nih, tadi kan yang pertama sebagai membranding personal barista itu sebagai apa yang ingin dikenal. Nah, Mas Putra sendiri ini basicnya spesialisnya ke roaster, brewer, Atau latte latte art. artist atau gimana nih? kalau aku kayak ikut-ikut lomba, aku pernah ikut lomba Aeropress sih. Jadi kalau latte art bisa, cuman ya basic aja. Manual brew juga suka, sensory. Cuman kalau lomba belum pernah ikut, cuman Aeropress kayak aku nggak mau ribet aja sih. Soalnya kayak lomba Aeropress itu kayak jurinya nge-blend taste. Jadi cuman kita seduh, terus kita serve, dipilih menang gitu. Jadi kalau kayak latte art terus kayak manual brew itu kan kayak open service. Kita mesti kayak gimana maksudnya open service kan kayak ngomong di depan juri, kasih tahu kita pakai rasio gilingan berapa, pakai alat apa. Jadi agak ribet. Jadi aku kan nggak suka ribet sih. Suka yang ikut lomba yang ya udah bikin selesai gitu. Aku nggak suka ribet soalnya. Cuman kan tetap ikut tujuanku ikut lomba, pengen kayak cari teman, cari relasi pengen juga, tahu ya. gimana rasanya ikut lomba kopi juga gitu sih. Terus kalau ngomong-ngomong nih tentang personal branding barista, Ya. sosial media itu sepenting apa sih buat Mas Putra untuk membranding khususnya di diri kita sendiri ya dalam dunia perkopian? Sosial media untuk membranding, wah sangat penting sih. Contoh aja kayak kita lagi bikin konten YouTube ini sudah termasuk sosial media. Ini sudah YouTube pun ini sudah mencakup seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Semua orang bisa nonton konten yang kita buat ini, bisa menghibur atau mengedukasi teman-teman kalian semua ini. Jadi sangat penting sih. Instagram juga. Jadi penting kok sosial media untuk personal branding barista. Apalagi yang akhir-akhir ini ya ada viral di TikTok kayak gitu, kan gampang FYP kayak gitu. Oh iya, FYP ya. Aku juga ada sih akun juga, cuman cuman happy aja sih. Buat seneng-seneng doang. Ya. Ngomong-ngomong kalau bicara tentang unik dan berbeda, ini pasti kontennya kan masyarakat Indonesia gampang bosenan. Apalagi kalau kontennya cuma itu saja. Nah, dari Mas Putra sendiri kalau bicara tentang personal branding itu konten yang menarik dan berbeda itu yang maksudnya nggak flat aja lah bagi masyarakat yang melihatnya. Oke. Itu Ya, konten seperti apa aja sih kalau boleh tahu? kalau aku merasa kalau biar nggak flat harus ada diselepi kayak humor itu sih. Jadi ada lucu-lucu yang nggak harus serius terus, kayak nggak terlalu formal. Jadi kita bawaannya enjoy, diterima sama teman-teman juga enak. Jadi nggak serius, pokoknya enak dibawalah sesuai hobi, sesuai passion. Kerja enak apa ya? Yes, pokoknya Mengalir gitu ya. mengalir enak gitulah. Jadi penyampaian enak seperti itu. Oke, dari People of Nordic udah jelas belum penjelasan dari Mas Putra yang kurang lebih 4 tahun lah ya di dunia perkopian, khususnya di Nordic Coffee. Mungkin kalau masih penasaran apa sih kurang pengen tanya-tanya, kalian Ya. bisa tinggalin komen aja di bawah. Oke, thank you Mas Putra karena udah berbagi ilmunya, udah sharing-sharing tentang personal branding barista itu seperti apa. Ya. Sama-sama Kak Kia, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang lagi menonton. Ya. Buat teman-teman, tetap jangan lupa komen, like dan and subscribe ya. Dan tentunya bunyikan lonceng buat pantauin terus konten-konten terbaru kita. Di Nordic Coffee pastinya. Dan aku juga say sorry kalau ada kurang lebihnya dari ucapanku yang mungkin berbeda atau agak melenceng dari pemikiran teman-teman. Kan namanya manusia pasti nggak luput dari kesalahan. Iya. Mungkin bisa dibenerin apa yang salah gitu kan ya. Udah ada tambahan Kak Kia? Mungkin dari People of Nordic juga kalau mau saran, mau konten seperti apa boleh di komen ya. Boleh di komen mau request konten seperti apa biar kita juga lebih. Buat Iya. People of Nordic juga kalau mau ada saran mau konten seperti apa dari kita bisa langsung di komen aja ya, ditulis aja mau konten seperti apa biar kita ke depannya juga bisa menyajikan konten-konten Yang unik dan berbeda diharapkan. juga yang diharapkan oleh People of Nordic. Yoi. Terima kasih People of Notice yang menonton video kita ini.
Terima Sampai- kasih untuk Mas Putra juga udah Sama, menyempatkan Kak Gia. waktunya Iya, untuk sama-sama. sharing tentang personal branding barista seperti apa. Oke, dari kita cukup. Sekian, sampai jumpa sampai di next jumpa. video ya. See you, Dadah. bye-bye.